Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahu maulanal azim. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan menunaikan segala bentuk amanah yang Allah berikan kepada kita dengan ikhlas tanpa ada rasa keberatan sedikit pun. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada hari syafaat nanti kita semua akan mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini akan kita ketengahkan satu judul khutbah, yaitu berebut amanah dan jejak permusuhan. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setiap kita mengetahui apa itu amanah, terutama dalam hal calon pemimpin ataupun kriteria memilih pemimpin. Boleh jadi kita semua belum tentu tahu bagaimana menjalankan amanah dengan sepenuh hati dan menghindari kecurangan dengan ikhlas, serta menghindari perselisihan karena beda pilihan dengan lapang dada. Ikhlas menahan hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kemaksiatan. Sungguh, ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, mereka semua menolaknya karena takut kalau nanti tidak bisa amanah. Sementara hari ini kita notabene manusia sampai berebut untuk meminta amanah, seolah-olah sudah pasti mampu untuk bersikap amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanah 'alas samawati wal ard wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zuluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia manusia sangat zolim, lagi sangat bodoh.
Quran Surah Al-Ahzab. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap diri mengemban amanah dan kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang kita pikul. Hari ini tanyakan kepada kita semua masing-masing. Sudahkah kita berpikir jernih sesuai dengan tanggungjawab kita nanti di hadapan Allah? Pemimpin yang tidak amanah berarti menzolimi rakyatnya, sementara memilih pemimpin karena ada sesuatu yang dilarang Allah adalah mengundang kehancuran. Kemudian kepada siapa kita memberikan amanah? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza duyi'at al-amanatu fantazirus sa'ah." Qala kaifa ida'atuha ya Rasulullah? Qala iza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Bila amanat telah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya, atau itu adalah pertanda dekatnya kiamat. Ada sahabat bertanya, bagaimana amanat-amanat yang tersebut disia-siakan wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, bila suatu perkara dipercayakan kepada orang-orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang kita amanahkan untuk menjadi pemimpin di daerah kita masing-masing, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, apakah kita akan memberikan amanah kepada calon pemimpin yang kita sendiri tidak tahu riwayat kepemimpinannya, kita tidak tahu akhlaknya, kita tidak tahu keahliannya dalam memimpin? Ataukah akan kita amanahkan kepada calon pemimpin yang sanggup membeli suara kita, sanggup membeli harga diri kita dengan amplop dan satu paket sembako? Ataukah kepada calon pemimpin yang benar-benar amanah menurut pandangan hati nurani kita sebagai hamba Allah? Pemimpin yang paling mampuni di bidangnya, pemimpin yang mencintai rakyatnya, pemimpin yang paling banyak dicintai rakyat yang pernah dipimpinnya, pemimpin yang sudah jelas berpihak kepada rakyat, pemimpin yang berani pasang badan demi membela rakyatnya. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum terlambat, telitilah dulu calon pemimpin untuk daerah kita masing-masing. Cari tahu semua riwayat hidupnya, pendidikannya, dan semua keberhasilan yang pernah digapainya, agar kita semua termasuk orang-orang yang amanah dalam menitipkan amanah untuk pemimpin daerah kita masing-masing. Bukankah Allah dan Rasul-Nya telah memberikan gambaran bagaimana ciri-ciri pemimpin yang amanah? Masyarul muslimin, salat Jumat rahimakumullah. Setiap yang tidak amanah berarti dia berkhianat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Quran Surah Al-Mutaffifin. Ayat yang agung ini bukan hanya berbicara tentang kecurangan dalam menimbang, tapi juga berlaku untuk semua jenis kecurangan. Ingat, curang dalam menimbang akan merugikan semua pembeli. Tapi curang dalam memilih pemimpin akan merugikan jutaan manusia dalam suatu daerah atau provinsi. Curang berarti berkhianat dan termasuk kategori celaka. Curang bisa dilakukan oleh calon-calon pemimpin dan curang juga bisa dilakukan oleh kita sebagai pemilih karena memilih yang bukan ahlinya
dengan sengaja, padahal kita tahu siapa yang paling berhak untuk dipilih. Itulah yang dikatakan menyia-nyiakan amanah. Jika kita memilih pemimpin berarti kita menyerahkan amanah. Timbul pertanyaan, kita serahkan kepada siapa amanah tersebut? Disinilah kita dituntut agar menjalankan amanah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita berada nanti, apakah termasuk golongan amanah atau sebaliknya? Karena tidak mau cari tahu atau pura-pura tidak tahu siapa yang paling berhak memimpin daerah kita ini, atau karena sudah kita gadaikan amanah tersebut sehingga kita dengan beraninya menyia-nyiakan amanah. Dan bisa-bisa kita termasuk golongan orang-orang yang curang. Na'udzubillahi min zalik. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaan buruk bagi sebagian kita calon pemilih adalah, pertama, berani menyakiti saudaranya hanya karena beda pilihan. 2. Berani melindungi yang salah demi terwujudnya keinginan. 3. Berani membenci saudaranya lebih dari 3 hari karena beda pilihan. 4. Berani menolong yang salah atau tolong menolong di bidang kejahatan. 5. Berani berkorban harta, jiwa dan raga, bahkan berani mati demi calon pilihannya. Dan yang keenam, yang terakhir, boleh jadi kita masih rela meninggalkan sisa-sisa kebencian, sisa-sisa permusuhan, bahkan terkadang satu keluarga karena beda pilihan rela bermusuhan. Na'udzubillahi min zalik. Mari sama-sama kita renungkan, jangan sampai nanti masih ada sisa-sisa atau jejak-jejak yang hanya akan membawa kerugian diri kita sendiri. Demikianlah khutbah Jumat ini. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang amanah di mata Allah dan amanah di mata manusia seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.